Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Ini namanya siapa tadi? Boydo Harmonis Pasaribu, Pak. Pasaribu, panggilannya Alvin. Panggilannya Alvin atau enggak Boy? Boy. Oh. Ini temannya Muhammad Syahid. Iya. Panggilannya Syahid. Oke. Ceritanya kesini nih, apa yang bisa dibantu nih sama kita? Jadi sebenarnya kok kalau aku ya, sebenarnya kan awal waktu Dondi meledak videonya kita 2023 tuh yang ngebahas, pokoknya ngebahas Kristen lah. Saya udah lumayan lupa sih itu ngebahas apa. Nah itu tuh waktu itu saya sebagai orang Kristen awal, karena saya juga nonton debat-debat gitu kan, ya agak agak trigger gitu. Banting HP? Enggak. Enggak. Tadi bilangnya banting HP katanya. Enggak langsung. Ya, terus? Nah terus kan saya habis itu kayak ini siapa lagi nih kayaknya baru pertama kali lihat gitu kan ya. Udah scroll lagi lah kan. Set beberapa hari kemudian lagi nge-scroll aja ketemu Kak Doni juga. Ngebahas apa gitu juga lupa. Terus saya makin lama makin penasaran. Terus ternyata udah debat-debat nih sama orang-orang gitu kan ya. Saya cek Pendeta Henry Tan ya. Henry Tan, Budi Asali, Ezra Soro. Nah ya itu. Henry Tan dia dari Oneness ya kok ya. Saya lihat kok kalah ya kan. Pokoknya kebanyakan nonton debat Islam atau versi Kristen gitu, kok kenapa Kristen selalu kalah gitu. Nah, karena dari dulu doktrin saya kan Kristen ya kok ya. Jadi memasuk akalkan semua tentang Kristen kok. Kayak Tritunggal kan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan, satu hakikat gitu kan kok. Nah, itu sebenarnya saya juga waktu Kodondi waktu itu yang soal Elia deh, yang Elia. Oh, Elia Miron ya. Itu tuh saya kayak Elia Miron nih saya juga sering lihat kan ya. Dia semuanya dibantai. Tapi kok pas ketemu sama Bang Zuma kalah dia kan sama Bang Zuma yang Lukas orang Yahudi itu. Ternyata Lukas itu orang Roma. Ya kan. Nah, terus habis itu mulai tertarik lah tentang Kodondi gitu kan ya. Sama kitab-kitab Kodondi tuh. Saya kaget. Kodondi punya banyak banget kitab-kitabnya. Terus saya lagi nonton di TV saya. Kan TV saya lumayan gede tuh, saya nonton. Ini gedean mana? Gedean ini kayaknya. Oh gedean ini. Terus enggak cuma nanya doang. Maksudnya semuanya tuh kedengeran gitu loh. Terus nonton apa tuh Boy katanya kan? Kata siapa? Mama. Oh Mama. Terus? Ini nonton Dodi sama dia kayak apologet Kristen gitulah. Terus udahlah Muslim. Iya apologet Muslim sorry. Terus? Nah terus nggak usah nonton kayak gitu nggak penting. Tutup gitu ya. Tutup ya. Anak Tuhan kok boleh nonton ini Donitan gitu kan ya? Iya saya juga waktu itu habis selesai katekisasi kok. Oh. Iya tadi gerejanya apa GKI? Iya GKI. Papa Mama juga GKI? Iya Papa Mama GKI. Oke. Pada rajin ke gereja? Waktu katekisasi iya. Oh. Boy selama ini rajin ke gereja? Ke gereja nggak rajin. Oh nggak rajin, lah kenapa? Gimana ya, tuh. Males lah udah jujur aja males. Oke. Terus saya, tapi kalau kayak tentang Alkitab gitu sejarah-sejarah gitu, kayak tentang Musa, Abraham tuh saya minat. Saya senang dengarnya. Terus? Nah, pokoknya waktu itu saya ketemu Kodondi, waktu nonton video Kodondi, salah satu dari 2023 sampai awal 2024 saya nontonin terus. Terus sampai suatu saat saya bilang ke teman saya, Egar ya. Teman apa? Teman sekolah? Teman sekolah ya. Gar, ternyata agama gue kayaknya kitabnya perlu dipertanyakan deh. Mas, apalagi yang Kodondi itu yang saya ingat banget tuh yang saya kaget banget itu Kodondi ini 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, yang yang ayat tidak asli. Ayat tidak asli. Saya tanya dong ke pendeta saya waktu lagi kelas katek tuh. Saya tanya, "Kamu dapatnya dari mana?" Kan ada tuh yang di tafsirnya di aplikasi. Ada tafsirnya saya download. Udah download? Ada tapi bukan di HP yang ini. Oke. Kasih lihat ke pendeta. Kasih lihat. Set. Ini kamu dapat dari mana? Gini. Iya Pak itu apa ya? Nggak dijawab. Oh. Terus pada bilang teman-teman saya kelas katek lain pada bilang, ini mah keluar dari topik. Maksudnya saya kan awal masuk kelas katek kan katanya boleh tanya apa aja kata mama saya kan. Nanti kalau mau tanya apa itu terserah, apalagi yang Dondi-Donditan itu. Katanya udah pasti kebantah semua sama Pak Pendeta gitu kan ya. Ya udah saya tanya, nggak dijawab.
malah ngomongin yang lain, malah ngejelasin yang lain lah. Saya lupa waktu itu nggak ngejawab ini asli dari mana gitu. Terus saya masih penasaran tuh sama ayat itu kan, masih penasaran. Saya nonton lah itu live TikTok orang Katolik yang kayak pakai Arab gitu, ya kan. Saya tanya, masuk live dia, saya tanya, ini ayat yang palsu ini dari mana gitu kan ya. Terus dia ngebuktiin ayat itu adanya tuh waktu itu di tahun 130-an Masehi kalau nggak salah. Terus? Itu katanya itu kurang kuno dari mana katanya, kata dia gitu. 130 Masehi? Iya. Di kanon aja belum. Tahu di kanon maksudnya? Tahu. Jadiin Bible gitu? Iya. Kanon aja kelar tahun 397 Masehi. Ini 130 mau berarti abad kedua? Dokumen apa dia nggak bilang? Oh, dia nunjukin, saya lupa itu artikel dari mana, terus dia nunjukin apa ya, kayaknya bapak gereja ya apa gitu yang mengutip ayat itu di tahun 130 Masehi. 130 berapa gitu saya lupa. Udah, nih. Itu udah ngeliat ini Udah dong. udah ngeliat. Gak usah baca lagi? Nggak usah. Gak usah baca lagi. Ayo mau lihat letaknya, mau tetap mau lihat. Ya, bentar ya. Ini ada Bible namanya New International Version. Ini juga punya Kristen loh ya. Nah ini. Ini juga ada catatannya seperti itu, tapi pendek catatannya. Gak seperti ini. Kalau ini kan panjang. Ini ada catatan begini yang paling bawah nih. Yang di garis bawah nih. Coba. Alvin apa Boy sih panggilnya enaknya? Alvin aja Alvin ya. 78 ya? Ya. Itu di garis bawah tuh. Coba. Are three that testify on earth, the not found in any Greek manuscript before the 16th century. Tahu nggak maksudnya? Manuskripnya nggak ada, tidak ditemukan. Tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad berapa? 16th century. Abad ke-16. 16. Berarti tahun berapa? Kira-kira tahun 1500-an. 1500-an. Sebelum itu nggak ada. Kalau ada yang bilang 130 pengen lihat saya dokumennya. Kalau yang di sini kan nggak disebutin tahun berapa. Itu kan sebutin sebelum abad 16. Sebelum abad 16 berarti sebelum tahun 1500-an gitu. Belum yang ngomong bukan gue loh. Iya kok. Ya. Terus setelah di TikTok, waktu selesai itu, oh udah mungkin udah terjawab lah ya. Tapi masih kepikiran kok. Maksudnya saya lupa nanya itu website apa gitu loh. Saya lupa nanya. Sekarang kan logikanya gini, Vin. Kalau misalnya yang diomongin orang di TikTok itu bener, orang itu sama yang nyusun Bible ini lebih tahu mana kira-kira? Nyusun Bible. Ini kan, kenapa nggak ditulis di sini? Adanya baru tahun 130 Masehi misalnya gitu kayak orang itu ngomong. Logikanya aja gitu kan. Sedangkan di sini berani-beraninya bilang ayat ini pasti tidak asli. Yang ngomong dia, bukan gua. Ini kan yang ngeluarin bukan satu orang, satu lembaga. Namanya Lembaga Biblika Indonesia. Yang tulisan Lembaga Biblika Indonesia. Kalau yang Bible-nya Alvin itu kan LAI. Lembaga Alkitab Indonesia. Ini Lembaga Biblika Indonesia. Memang teks perjanjian lamanya dia ngambil dari LAI, ya. Tapi catatan-catatan itu berasal dari LBI. Jadi yang ngeluarin ini tuh lembaga, bukan satu orang loh, ya. Nah dia berani bilang ayat itu pasti tidak asli. Nah sekarang gini, kan ada tulisan ini. Tidak untuk diperdagangkan. Jemaat nggak bakal dapet ginian. Kok Doni dapat dari mana? Ada deh gitu. Ini lihat nih, 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi dong. Resmi lah. Percetakannya Arnoldus Ende. Memang kalau percetakan Arnoldus Ende ini memang dia khusus mengeluarkan Bible-Bible yang dipakai di kalangan Katolik. Gitu. Berarti sini ada Deuteronikanya? Ada. Ini ada Deuteronikanya. Ya oke lah whatever, orang kan boleh berpendapat. Ya yang gue pegang kan yang resmi-resmi aja. Kalau cuma pendapat kan harus bisa membuktikan gitu. Apalagi ada Bible yang lain bilang ini punya Protestan nih, ini Katolik ini Protestan. Yang Protestan bilang ayat itu tidak ada di setiap manuskrip Yunani sebelum abad 16. Berarti sebelum tahun 1500 ayat itu belum ada. Nanti ada yang bilang di abad 8 ada, di abad itu kan berarti udah belakangan. Habis nonton TikTok itu gimana? Habis nonton TikTok itu ya udah kok kepikiran aja terus. Itu tahun 2000 berapa? 2003 apa? 2024 awal. Oh 24 awal. Iya. Yang nonton itu. Tambah malas ke gereja apa tuh? Gak bisa kan hari Rabu. Jadi itu saya ikut kelas katekisasi dari bulan April kok. Oh.
Nah dari situ Berapa bulan katekisasi? hampir 10 Lama juga. sampai Januari 2025. Oh, sampai Januari kemarin? Iya. Baru kelar? Iya. Lo kok malah kesini? Iya. Baru kelar katekisasi malah kesini gimana? Baru kelar katekisasi. Gitu. Berarti dari 2023 tuh Alvin ini terus, apa namanya, mikirin terus berarti? Mikirin terus yang ayat gak asli itu Heeh. sama ya ketuhanan-ketuhanan yang ada dalam Alkitab lah. Apa kayak Tuhannya tuh konsepnya tuh kayak gimana kalau dalam Alkitab gitu loh. Tapi waktu katekisasi lulus? Lulus. Widih, berarti anak pinter dong. Ranking berapa gak tahu? Pokoknya kayak nilai saya menengah deh, nggak Oh, tinggi-tinggi menengah. amat. Iya. Terus jadi setelah itu? Ya Gimana? setelah apa? Setelah katekisasi? Ya udah kok biasa aja lagi. Hmm. Soalnya waktu itu sempet ya, gitu ya. Kayak saya tuh ngeraguin Kristen kok. Kayak saya tuh mikir ya, saya tuh orang paling takut. Mungkin kita semua lah ya. Kita semua paling takut mati masuk neraka. Kalau dalam konteks apa Kristen ya kok. Kan kalau di Kristen itu harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya kan? Betul. Kalau enggak itu ya udah masuk dalam dosa, apa masuk dalam neraka gitu Ya, kan ya. Roma 10 ayat 9 tuh. Terus? Nah, habis itu juga yang ngomong kan Rasul Paulus. Ya, Paulus ini orang yang ngaku dia ketemu Yesus, ya kan? melihat cahaya, mendengar suara. Melihat cahaya, mendengar suara dan bertaubat, kan? Terus waktu itu Kodondi bilang kalau mau ngikut Yesus tuh ya kayak gitu, nggak makan babi, disunat, puasa. Terus kayak ada tuh yang Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kan maksudnya kalau Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad kan dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan ada kata kitanya ya kok ya. Nah itu saya bingung sama kata kitanya. Berarti kan buat Yesus Ya buat juga. semua dong. Buat semuanya ya. Iya, berarti Tuhannya Yesus sama Tuhannya bangsa Israel kan sama. Iya. Yesus ngajarin doanya gimana? Yang Bapak kami. Bapak yang kami dalam- kan? Iya, Bapak kami. Bukan bapak kamu kan? Bener gak? Bapak kami berarti bapaknya murid Yesus dan bapaknya Yesus kan sama. Iya. Berarti Yesus punya bapak. Gitu kan? Iya. Ada lagi nih, kayak gini nih. Sekarang Yesus ngomongnya begini nih, ini jelas banget. Sebenarnya kurang jelas, apa aku juga bingung loh. 25, Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus ngakuin ada Tuhan, ya kan? Iya. Jelas, berarti jelas nggak? Bapak itu Tuhannya Yesus berarti. Nggak perlu ditafsirin lagi sebenarnya. Apa yang mau ditafsir coba? Coba tafsirin gimana? Kalaupun ada tafsir yang bilang, ya benar Bapak itu Allah yang di surga, Yesus itu sebagai firman yang ada di bumi. Firman berasal dari Allah, itu doktrin Trinitas. Yesus buat orang Kristen, buat orang Katolik tetap disebut Allah. Kenapa? Karena dia berasal dari Bapa. Itu doktrin. Tapi ketika melihat kejadian-kejadian yang ada di dalam Bible, Yesus tidak menggambarkan sifat ilahi, kecuali dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi di lain pihak dia nggak tahu kapan musim buah ara, dia nggak tahu kapan hari akhir. Di suatu kesempatan juga tidak membuat mukjizat gitu. Artinya ada sifat-sifat manusia yang berlawanan dengan sifat ilahi. Setiap kali ada ayat-ayat begitu, nanti sama pendeta, ya itu kan dia lagi jadi manusia. Tapi ya kita sebagai manusia nih, Alvin, Syahid, coba kita pikir. Setiap manusia punya kodrat nggak? Punya. Tahu kodrat ya? Tahu. Sifat lah gitu ya. Sifat manusia. Bisa nggak Alvin terbang seperti burung? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Nggak punya saya. Nggak punya saya. Bukan ininya. Berarti kodrat kita bukan seperti burung, tidak seperti burung, tidak bisa terbang seperti burung. Mungkin bisa kalau kita pakai alat lah ya, pakai jet gitu misalnya. Ya, Itu alat bantuan, tapi kodratnya kan bukan seperti burung. Nah, apakah Tuhan yang Maha Esa ini bisa melawan kodratnya sendiri dengan menjadi manusia? Kalau orang Kristen pendeta bilang Tuhan itu Maha Kuasa, pasti pernah dengar. Iya. Karena dia Maha Kuasa, maka dia bisa jadi manusia. Pernah sering banget dengar. Benar kan? Kalau gitu bisa kan jadi iblis? Waduh, Nah lo, bukan Tuhan lagi dong. nah makanya kalau dia Tuhan bisa jadi manusia juga sama kan, udah bukan Tuhan lagi. Kalau Tuhan itu bisa jadi iblis juga udah bukan Tuhan lagi. Karena apa? Karena sifatnya manusia sama sifatnya iblis ini bertentangan dengan kodratnya Tuhan yang Maha Esa. Iya sih. Ya kan? Kan Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Benar. Nah, kalau manusia apa? Maha Benar, Maha Suci, Maha Baik? Enggak ada mahanya. Nah itu. Kan nggak bisa Tuhan yang maha menjadi yang tidak maha. Itu kalau nggak salah kalau kata pendeta saya itu 100% manusia, 100% Tuhan katanya. Itu hasil konsili Kalsedon.
tahun 451 Masehi. Gereja menetapkan Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Allah atau Tuhan. Itu hasil konsili, hasil muktamar gitu. Hasil kesepakatan bapak-bapak gereja abad 5. Gara-gara konsili itu ada gereja yang pecah, nggak setuju, jadi gereja timur. Oh, Yang setuju jadi gereja Pentarki. Gereja Pentarki ada di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, Antiok. Abad 5 tuh. Abad 11 baru pecah Katolik dan Ortodok. berarti Katolik Ortodok belakangan. Baru abad 11. Jauh banget. Tahun 1054 tuh ada bagannya tuh. Wih, ini apaan? Yang bikin itu PhD loh. Ini apa? Ya, ini, yang ini nih. Nih gue kasih lihat nih. Audionya oke nggak Tok? 1054 tuh. The Great Schism, Roman Catholic Church, Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Ortodok tuh. Katolik, Ortodok Timur. Ini waktu habis konsili Konstantinopel, Kalsedon ya, pecah tuh. Ada yang menjadi gereja Timur. Gereja Timur ini yang membawanya ada gereja Santo Thomas, ada gereja Syrian, ada gereja Timur kuno dan sebagainya. Dari 5 kota ini yang menjadi cikal bakal Katolik. Konstantinopel cikal bakal Ortodok. Alexandria cikal bakal Oriental Ortodok, dan Antiok ini 2 ini menjadi cikal bakal Ortodok. Yang Yerusalem ini yang menjadi Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem. Ini baru Katolik ya. Katolik pecah lagi, Protestan abad 16, 1517 sampai 1648 nih. Martin Luther. Di sini baru pecah lagi, ada Lutheran, ada Anglikan, ada Reform, ada apa lagi nih? Anabaptis, ada Baptis, ada First Great Awakening, ada Methodist. Nah, macam-macam nih, ada Second Great Awakening. Sampai di sini nih kalau nggak salah daerah sini nih ada Kristen malah yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Hah? Loh kok hah? Nanti gue tunjukin. Di sini nih ada kelompok Kristen Protestan yang nggak percaya Trinitas. Salah satunya apa? Nih, Saksi Yehova. Oneness ya, Pak? Bukan, Saksi Yehova. Saksi Yehova. Saksi Yehova ini sebenarnya pemikirannya sama dengan yang di sini nih, Arianisme. Cuman ini baru dimunculkan kembali tahun 1881. Nanti ada lagi Mormon, pernah dengar Mormon? Nah, udah gitulah. Ini sekarang total ada yang bilang 45.000, ada yang bilang 60.000. Pecahan semua. Nah, Calvin di mana? Calvinis. Calvinis, Ya, GKI. Nah, berarti yang ini, yang Reform. Ini Reform. Ya, nanti Reform ini timbul menjadi ada yang Presbyterian, ada yang Reform ini, ada yang macam-macam tuh Reformnya. Nanti di sini baru salah satu adalah Calvinis. Pernah tuh di tugas katekisasi kok. Itu disuruh apa? Jadi tuh kayak ngejelasin apa? Kayak tata ibadahnya, terus apa perjamuan kudusnya kayak gimana. Itu tuh jadi waktu itu saya dapat yang Anglikan. Oh, Anglikan. Tahu Iya. Anglikan kenapa? Bisa timbul Anglikan kenapa tahu? Enggak tahu. Raja Henry ke-8, Raja Inggris dulu, punya istri lebih dari satu. Salah satunya mandul. Raja Henry ke-8 minta izin ke Vatikan untuk menceraikan istri yang mandul. Ditolak sama Vatikan, nggak boleh cerai. Ya, daripada gue ditolak, gue tetap mau ceraiin, akhirnya dia bikin sendiri gereja Anglikan namanya. Oh, dok, ini berarti yang baru ya, gereja baru. Iya, Raja Henry ke-8. Jadi isinya tidak hanya semua mengenai teologi, tapi juga ada unsur-unsur politik, ada unsur-unsur kerajaan dan sebagainya. Oh, jadi nggak sepenuhnya teologi ya, Pak? Ya, kalaupun ada perbedaan teologi, bedanya tipis-tipis. Contoh, Calvinis kan, Calvinis percaya dengan apa? Takdir. Nggak tahu deh. Nah, ya ada tuh di Calvinis ada salah satu poin yang diambil oleh Calvinis adalah mereka percaya predestination namanya. Takdir gitu ya. Ya itu bedanya tipis-tipis. Nanti ada yang mengedepankan Roh Kudus, misalnya Pentakosta atau karismatik, ada bahasa roh. Bahasa roh kan cuma ada di karismatik doang, yang lain nggak Iya, ada. nggak. Mama saya GKI ada. GKI nggak ada. Nggak ada. Biasa Tapi karena Roh mamanya ikut sama temen yang karismatik, pasti bisa bahasa roh. Saya waktu itu lucu nih. Bener nggak? Waktu itu saya lagi apa? Nyetir. Sama mama saya lagi nyetir kan. Terus mama tuh gereja mana sih sebenarnya? Mau ngikut GKI apa gimana sih? Soalnya kan kata pendeta gereja yang lain tuh hati-hati sesat gitu. Nah, kenapa bilang begitu? Berani-beraninya satu gereja menyesatkan gereja yang lain gitu. Cuman beda teologi tipis-tipis, sesat, bidat gitu. Buat Katolik, Calvin di gereja GKI itu bidat. Buat Protestan, Katolik itu bidat. Katolik sama Ortodok aja bedanya apa?
selain manajemen gerejanya ya, selain pemimpinnya ya. Ortodok bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Bedanya kan tipis berarti kan? Iya. Pecah segitu gedenya. Cuman perbedaan sedikit itu. Iya. Jadi kalau begitu kan bisa dikatakan hanya ingin masing-masing berkuasa gitu. Yang paling benar. Seperti itulah gitulah. Semacam itulah. Banyak banget ya. 60.000 loh katanya sekarang. Saya nggak tahu sampai sebanyak ini bang. Saya nonton Kode ini kan nggak semuanya di salah satu kan. Iya. Belum bagi sejarah kitabnya tuh ada sebelah situ. Kalau Alvin ngelihat tahu-tahu udah kitab ini ada ayat tidak asli, ini sebenarnya di belakangnya tuh jauh banget, masih banyak yang lain. Masih banyak lagi. Masih banyak. Yang maksudnya permasalahannya, sejarahnya, bagian-bagian terbentuknya dan segala macam. Udah pernah tahu belum kitabnya Alvin? Separohnya tuh bukan punya Kristen. Tahu dong. Udah tahu kan? Nah, itu sejarahnya panjang banget. Gak mungkin nonton Kode ini nggak tahu. Punya Yahudi kan ini kan. Iya. Tanah gitu kan. Jadi Kristen membaca kitabnya Yahudi tapi menggunakan kacamata Kristen. Jadi penulis Perjanjian Baru mengambil ayat di Perjanjian Lama atau di Septuaginta itu mengambil ayatnya doang tapi konteksnya nggak dibawa. Oh jadi dia nggak peduli konteksnya apa. Iya. Dia masukin aja gitu. Iya, supaya mirip dengan kisah Yesus. Kisah Yesus. Kok ini aku lupa nih ada yang menarik nih. Itu waktu yang apa tuh yang membuat tentang Yesus tuh, yang bukan mengungkit ya, yang waktu itu pendeta Budia Saling Gak Berani itu. Oh, Mika 5 ayat 2. Ya itu ya, gitu kan. Itu buat bangsa Israel. Buat ini raja ini. Apa? Bukan. Yang buat tentang Yesus itu. Kalau orang Kristen bilang Mika 5 ayat 2 itu berbicara tentang kota Bethlehem yang menjadi tempat kelahiran Yesus. Oh iya itu. Ya. Tapi di Mika 5 ayat 2 itu sebenarnya lagi ngomongin suku Lehem namanya. Bethlehem itu artinya klan Lehem. Suku Lehem ini siapa? Ini lagi ngomongin Ruth. Ruth ini memang leluhurnya, dianggap leluhurnya Daud. Nah, Ruth ini bukan orang Yehuda, tapi dia menjadi menantunya Naomi yang orang Yehuda. Ruth ini ketika suaminya sudah meninggal, sama mertuanya dibilang, suami lu kan udah mati. Lu mau tetap ikut gua atau lu mau pulang ke suku lu? Dia tetap ikut mertuanya. Nah, dari si Ruth inilah nanti ada keturunan sampai ke Raja Daud. Jadi dianggapnya, hai Bethlehem Efrata, hai kamu yang paling kecil dari kaum Yehuda. Maksudnya apa? Ruth yang bukan orang Yehuda ini, karena dia tetap ikut mertuanya Naomi, dia disebut kaum yang paling kecil dari Yehuda. Nah, dari dia itulah nanti ada keturunan Daud. Dari Daud inilah dianggap nanti keturunan Mesias yang akan datang. Mesiasnya siapa yang akan datang? Nggak tahu, belum datang. Buat orang Yahudi, belum datang. Tapi harus dari keturunan Ruth, Daud, Salomo. Keturunan Mesias itu harus ini gitu. Bukan lagi ngomongin kota Bethlehem jadi ke tempat kelahiran Yesus gitu loh. Itu cuma gara-gara penulis Matius, dia nulis di Matius 2 ayat 6. Dia ngutip ayatnya Mika 5 ayat 2, cuma ngambil ayatnya tapi nggak tahu konteksnya. Konteksnya ini lagi ngomongin Ruth gitu. Dari keturunan Ruth ke Daud lewat Salomo, nanti itulah keturunan yang melahirkan Mesias yang menjadi raja bangsa Israel. Kapan? Entar. Kapan? Ya nanti, nggak tahu kapan gitu. Tunggu firman Tuhan turun gitu katanya. Bukan Yesus. Keturunannya gimana? Hah? Keturunannya berarti lanjut terus nih kan? Iya, jadi orang Yahudi percaya Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud melalui anak yang Salomo, bukan anak yang Nathan. Nanti mereka bilang, ini yang pertama ya, harus keturunan Daud dan lewat Salomo. Yang kedua, Mesias yang akan datang itu harus benar-benar manusia, bukan Tuhan jadi manusia. Nggak ada orang Yahudi percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu. Walaupun cuma firmannya doang gitu, nggak ada yang percaya. Jelas kan? Bilangan 23:19 buka. Jadi itu benar-benar anak manusia hasil persetubuhan badan suami istri. Oh, suami istri. Kata orang Yahudi. Yang ketiga, Mesias yang akan datang itu nanti dia datang ketika semua orang sudah tidak mengangkat senjata. Artinya di seluruh bumi udah nggak ada perang, udah masa damai. Gitu. Ya, sekarang masih ada perang nggak? Masih. Yesus lahir masih ada perang nggak? Masih. Mesias yang akan datang itu nanti ketika dia datang, semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem. Hashem itu siapa? Tuhan yang Maha Esa. Orang Yahudi kalau menyebut Hashem, gitu. Artinya nama itu, gitu. Yang 4 huruf itu. Dan terakhir orang Yahudi bilang, Mesias yang akan datang itu dia datangnya cuma sekali. Datang sekali jadi raja bangsa Israel, memerintah bangsa Israel, mati, udah selesai. Itu Mesias yang ditunggu.
Bukan Mesias yang datang menyelesaikan misi, pergi lagi, terus datang lagi, PP gitu pulang pergi, bukan begitu. Kalau Kristen kan klaim Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Dia udah datang, diceritakan terus dari salib, sudah mati 3 hari, hari ketiga dia bangkit, terus diangkat kan. Nanti mau datang lagi kan. Nggak ada konsep Mesias begitu di dalam kitabnya tanah. Gitu. Ya. Jadi beda nih konsep Mesiasnya Yahudi Beda sama banget konsep ya. Mesiasnya Kristen. Kristen bilang Yesus itulah Mesias yang dijanjikan karena dia disebut anak Daud. Tapi kan dia bukan anak kandung Yusuf. Oh bapaknya ya? Iya kan? Iya. Anak ayah tiri kan? Ayah tiri. Yang keturunan Daud kan Yusufnya, bukan Yesusnya. Teman aku kalau nggak salah bilang Maria juga keturunan. Tapi lewat Nathan. Oh, Nah, Nathan. kita baca nih di Lukas nih. Lukas 3. Ini orang Kristen bilang bahwa Yesus itu keturunan Daud karena Maria juga keturunan Daud. Ya kan, Lukas 3 ayat ini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, terus sampai ke Daud kan. Ya. Tapi sebelum Daud siapa nih? Nathan. Nathan. Bukan Salomo kan? Bukan. Nah, yang Salomo siapa? Yusuf nih. Kalau ini Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di sini kan ada Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ini kan Yusuf nih. Ya. Sampai ke Daud. Ini kan ada Daud nih. Ada Daud. Nah ini Daud, ya kan? Daud memperanakan Salomo. Jadi dari Daud ke Salomo ke Yusuf, baru Yesus. Jadi yang keturunan Daud melalui Salomo Yusuf, bukan Maria. Tapi Yusuf kan ayah tirinya Yesus, bukan ayah kandung. Kalau ayah tiri, berarti Yesus kan anak adopsi. Iya. Kalau anak adopsi, menurut tradisi Yahudi, untuk mengakui kesukuan itu nggak diterima. Harus anak kandung. Anak kandung. Harus anak kandung, karena apa? Untuk menentukan seseorang diakuinya orang Yahudi atau bukan, itu dilihat dari darah ibunya. Tapi untuk menentukan dia suku apa, harus dari darah ayahnya. Nah, ada di sini syaratnya. Bilangan 1 ayat 18. Bilangan 1 ayat 18 nih. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul, kemudian sisa orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Di sini nggak ditulis kan dari ayahnya kan? Iya. Baca bahasa Inggris. Ada tulisannya. Beda. Terus nggak ada. Makanya nih kita tunjukin aja, kita lihat aja. Kenapa yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga kadang-kadang beda. 18, 17, 18. Keluaran, bilangan, numbers. Ini apa kok? Ini sama, ini NIV, New International Version. Ini kan LAI. NIV, nih. New International Version. NIV ini yang dianggap Bible terjemahan bahasa Inggris yang terjemahan Inggrisnya paling bagus. Ya. Oke. Numbers ya, bilangan ya, ayat 18. Gede banget tulisannya. And they called the whole community together on the first day of the second month. Sama ya. The people indicated their ancestry by their clans and families, and the men 20 years old or more were listed by name one by one. Oh ini juga nggak ada, sebentar, pegang dulu. Ada lagi nih, nah, terjemahan bahasa Inggris aja tuh bisa beda-beda kayak begini. Bisa beda-beda gitu ya kok? Nah. Nanti kita bandingin sama yang Yahudi. Biar Alvin lihat sendiri. Kita cek dulu yang KJV. Nah saya tahu nih Kak Jeff. KJV tahu ya? King James Version. Yes. Emang tahu King James Version itu LGBT? Tahu. Tahu. Dari Kodondi. Baik Nih. kan. 18 ya, numbers ya. And they assembled all the congregation together on the first day of the second month. And they recited their ancestry by families, by their fathers' houses. Ini nggak ada father's house. Ya, berarti istilahnya beda. Tapi kalau dibilang fathers' houses maksudnya apa? Dari darah ayahnya. Dari darah ayah. Iya. Ini yang dipakai sama orang Yahudi untuk menentukan bahwa orang bisa dianggap ini suku apa harus dari darah ayahnya.
Kalau untuk menentukan dia Yahudi atau bukan, dari darah ibunya. Banyak orang-orang di Manado ternyata keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi. Dari orang-orang Belanda yang dulu datang menikahi orang-orang perempuan-perempuan Manado, menikah punya anak, ternyata orang-orang Belandanya tuh punya darah Yahudi. Oh, dari mana kalau kayak gitu? Ada, mereka bisa ngecek DNA lah kayak gitu lah. Jadi Buset, dicek dari ibunya, neneknya nikah sama siapa, orang Belanda ini siapa gitu. Bisa ketahuan. Gue punya teman orang Yahudi dari neneknya. Tapi bagaimana mau menentukan mereka suku apa? Nggak bisa. Itu Nggak tahu. campur-campur. Mereka hanya bisa diakui, oh iya ini ada keturunan Yahudi, tapi nggak bisa menentukan dia suku apa karena nggak tahu nggak ada dari darah ayahnya. Jadi standar Mesiasnya Yahudi sama standar Mesiasnya Kristen beda. Beda banget malah. Beda banget. Kan kalau di Kristen itu Yesus lahir tanpa bapak kan. Ya. Waktu itu kan Roh Kudus turun. Waktu itu Roh Kudus Menemui Maria. Terus katanya bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Jadi sebenarnya ini antara Yahudi, Kristen dan Islam. Sebagian besar Yahudi cocok dengan Islam. Yahudi juga tidak cocok dengan Kristen. Islam juga ada yang tidak cocok dengan Kristen, tapi juga ada yang cocok sama Kristen di Islam. Contoh, Kristen Yesus Kristus, Islam Isa Al-Masih. Al-Masih sama Kristus itu sama. Nah ya, contoh lagi, Kristen percaya Yesus mau datang lagi. Islam juga percaya Nabi Isa mau datang lagi. Bedanya, kita tidak menyembah Yesus, Kristen menyembah Yesus, Yahudi boro-boro ngakuin Yesus. Ditolak mentah-mentah. Ya. 1:18. Nih, kalau di Yahudi lebih jelas lagi. 18 nih. Apa ini? Oh, ini Ibrani ya? Ini Tanakh. Coba baca. They gather together entire assembly on the first of the second month, and they establish their genealogy according to their families, according to their father's household. Itu lebih jelas lagi. Darah ayahnya. Oh, di sini tapi nggak ada ya kok? Yang di LAI nggak ada, darah ayahnya nggak ada. Yang tadi di sini juga istilahnya beda. Ini tadi istilahnya pakai apa ya? Nggak ada sih. Dia pakai kata family. Dia pakai kata clan nih. 18. By their clans. Clans itu apa? Suku. Klan. Pemimpin klan laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau by their clans udah lebih jelas juga. Tapi kok nggak ada father's household? Ya, klan itu udah pasti laki-laki gitu. Oh, jadi udah pasti laki-laki gitu. Ya. Oh, di Indonesianya apa tuh tadi kok? Misalnya tadi apa? Gak disebutin kan ada ayah atau klan. Suku ya? Benar. Nah iya, setiap suku. 16 setiap suku. Nah cuman kalau ini kan nggak disebutin ayah. Kalau Yahudi disebutin ayah, yang KJV tadi disebut ayah, yang NIV disebut clan, yang disebut suku. Tapi maksudnya orang baca ini mana tahu? Nggak ngerti. Kalau nggak belajar tradisi Yahudi nggak ngerti. Iya, maksudnya kalau ini suku, maksudnya ini kan clan sudah pasti laki-laki. Ya. Nanti suku kan bisa general. Maksudnya kan emang pasti laki-laki kalau bahasa. Kalau pemimpin suku kan pasti laki-laki. Tapi kan nggak ada pemimpin, maksudnya cuma suku doang. Iya. Sekarang bangsa Israel berapa suku? Nggak tahu. 12, ya kan? 12 itu dari mana? Dari 12 anak Nabi Yakub. Alaihissalam. Nah, yang Nabi Yakub alaihissalam nih, ya kalau di sini Nabi Yakub aja. Yakub punya anak 12 dari 4 istri. Punya anak laki-laki 12, punya anak perempuan 1. Yang jadi suku, yang semuanya laki-laki doang. Yang perempuan nggak dijadiin suku. Itu kemana perempuan? Ya udah tetap anak tapi nggak menjadi suku gitu. Tapi kalau yang laki-laki, semua itu menjadi suku. Suku Ruben, suku Simeon, suku Lewi, suku Yehuda, suku Yusuf, suku Benyamin gitu. Cuma dari semua 12 suku itu yang akhirnya bertahan, dalam arti bertahan itu kita masih bisa ngelihat orangnya gitu, itu suku Yehuda. Yang kita sekarang sebut dengan orang Yahudi. Itu dari anak Yakub ya? Iya, Yehuda. dari anak keempat Nabi Yakub. Karena Yehuda dulu kan sama suku Benyamin memerintah kerajaan Israel Selatan. Yang 10 suku mendiami Israel Utara. Setelah Salomo meninggal tahun 930 sebelum Masehi, Israel pecah menjadi 2. Tadinya 1. Pecah menjadi 2, Israel Utara 10 suku, Israel Selatan 2 suku, yang 1 Yehuda, yang 1 Benyamin. Nah yang 10 suku ini diserang sama Assyria tahun 722 sebelum Masehi. Punah, bubar gitu loh. Ketika Babilonia masuk, Babilonia menguasai utara dan selatan. Ini semuanya dibawa ke Babilonia. Pembuangan Babel pernah dengar? Nah, di Babel kan kira-kira 70 tahun.
Setelah itu kan dikuasain waktu datang Babilonia kan Raja Nebukadnezar. Ketika raja udah ganti menjadi Raja Darius Agung, Raja Darius Agung ini mengizinkan orang-orang Israel kembali ke Palestina. Dibalikin. Ketika dibalikin boleh membangun bait suci yang kedua yang sebelumnya dihancurin sama Nebukadnezar. Sorry, bukan Babilonia. Babilonia diserang sama Persia. Persia nyerang dipimpin Raja Cyrus Agung namanya. Baru kemudian itu di 596 itu berarti abad berapa ya? Akhir abad 6, awal abad 6 sebelum Masehi. Raja Cyrus Agung. Kemudian kira-kira di akhir abad 6 sebelum Masehi, Raja Cyrus Agung digantikan oleh Raja Darius Agung. Setelah mereka menguasai Babilonia nih, baru Raja Darius Agung mengizinkan orang Israel kembali ke Palestina, membangun bait suci kedua, di mana yang pertama dihancurkan oleh Babilonia Raja Nebukadnezar II. Agak panjang memang kalau panjang banget ya. Oh itu, yang ini belum panjang. Ini kan saya terjemahin ya. Ketika saya terjemahin saya tambahin dengan sejarah bangsa Israel. Jadi mundurnya panjang. Terus ke bawahnya juga lebih panjang. Buset, panjang banget. Ketika bangsa Israel sudah diberi izin untuk membangun bait suci yang kedua, barulah mereka hidup pada zaman bait suci kedua sampai kedatangan Yesus. Yesus lahir kira-kira 4 sampai 6 tahun sebelum abad Masehi. Sebelum Masehi ya. Bait suci kedua itu nanti dihancurin sama Romawi di tahun 70 Masehi. Nah, ketika Yesus hidup, itu ada 4 kelompok Kristen. Bukan kelompok Kristen, sorry. 4 kelompok Yahudi, maksudnya orang Israel. Pertama kelompok Saduki. Ini orang-orang Israel yang gak ngurusin agama. Ini urusannya cuma sama pemerintah lah. Jadi boleh dibilang ini mungkin apa ya? Orang-orang yang berurusan sama pemerintah Romawi. Yang gak percaya Tuhan dia. Gak ngurusin agama. Mungkin mereka percaya Tuhan tapi gak terlibat dalam urusan agama. Yang urusan agama tuh namanya suku Farisi, kelompok Farisi. Tahu. Pernah dengar? Ada lagi kelompok Eseni. Eseni ini sangat religius, bahkan mereka sering menyendiri ya di gua-gua. Mereka sangat percaya. Iya, mereka percaya mistis. Malaikat-malaikat atau segala macam gitu. Di gua. Iya. Justru dari kelompok ini yang dipercaya yang nulis Gulungan Laut Mati. Oh, Dead Sea Scroll. Ini Eseni. Gitu. Nanti ada lagi kelompok yang tadi nama Zelot. Pernah dengar? Zelot ya. Simon kan ada, Simon orang Zelot ada kan? Zelot ini kelompok apa? Kelompok pemberontak. Mereka pengen bebas dari Romawi gitu. Ya kayak di Indonesia dulu waktu zaman nama Belanda lah. Kita juga ada gerilyawan gitu. Gerilyawan ya. Ini Zelot. Kemudian ada satu lagi namanya kelompok Samaritan. Tapi Samaritan ini mereka berasal dari Israel Utara. Mereka punya Torah yang Torah itu hanya 5 kitab Musa. Beda dengan yang punya Yahudi ini. Itu 6.000 perbedaan kan? 6.000 perbedaan. Benar. Mereka ngaku inilah penjaga Taurat yang benar gitu. Mereka punya Taurat, ini juga punya Taurat. Tetapi dalamnya ternyata ketika dibandingin ada 6.000 perbedaan. Itu siapa yang karang ya? Ada. Bahasa Inggrisnya juga ada. 6.000 perbedaan siapa yang karang itu? kan bisa dibandingin satu-satu. Oh, niat itu buat apa? Ya namanya ilmu. Ya itu orang dicari. gabut gak sih kok? Hah? Orang gabut gak sih? Gabut. Lah orang dibayar kok gimana? Dibayar. Profesor kan dibayar. Profesor kalau di universitas ada proyek begitu kan dibayar. Yang bayar itu buat apa dia? Buang-buang duit. Ya buat ilmu lah namanya ilmu. Mana sih kita buat? Oh, kelihatan itu. Ini kan Dead Sea Scroll nih. Iya. Pernah dibahas juga tuh di kelas katek. Ada ya? Ada. Buat katekisasi bahas Dead Sea Scroll. Nggak dibahas detail sih. Ini dalam bahasa Ibraninya. Apa ini? Itu yang tadi dibandingin antara yang The Torah Jewish and Torahnya Samaritan versions compare. Samaritan sama Torahnya Yudea. Nah itu bahasa Ibraninya. Ini bahasa Inggrisnya. Oh. Ya kalau nggak bisa bahasa Ibrani bisa bahasa ini. Itu bahasa Inggrisnya ya? Ini bahasa Inggrisnya. Ini jelas nih. Sama ini namanya kan? Sama. Ini terjemahannya itu. Ada beberapa yang udah tandain di sini. Pasti pernah dengar dong Ismail disebut apa? Kuda liar ya? Enggak pernah dengar. Masa? Enggak seinilah. Serius? Enggak pernah dengar. Di gereja nggak pernah disebutin? Enggak pernah. Saya juga datang ke gereja juga jarang kok jadi. Ismail disebut seperti tingkahnya seperti keledai liar gitu, nggak pernah dengar? Mungkin sayanya aja yang jarang ke gereja. Mungkin dijelasin mungkin. Jadian 16 ayat berapa nih? 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap orang dan tiap orang akan melawan dia. Ya, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara. Karena ini diterjemahkan dari tanah,
Dan ini kan yang kalangan Yudea atau Yerusalem kan. Ini ada beda ternyata sama Samaritan tuh. Yang ini Yudea, yang ini Samaritan. Coba tolong terjemahin. Lu bahasa Inggris dapat berapa di sekolah? Kalau ngomong-ngomong kayak sama temen online di Discord tuh bisa-bisa aja, cuma gak sampai gini-gini lah. Ya ini cuma beberapa kata aja yang Coba perlu ditranslate terjemah. kali ya. Iya. Di foto ya. Yang mana sih kau ini ya? Ini sama ini. Oh ini compare-nya. Iya. Atau ini dulu baru ini. Keluar gitu. Bahasa. Canggih handphonenya. Ya, So begitu. kok Z-Fold lu kok. Gimana caranya? Oh ini nih. Keluar. Inggris. Bahasa Inggris. Oh, keluar gimana caranya? Oh ini dia. Nah, ada. Ia akan subur karena manusia, tangannya akan menyertai setiap orang, dan tangan setiap orang akan menyertainya. Subur ya. Tangan orang akan menyertainya ya. Berapa belakang nggak sama ini? Iya, melawan. Nah, udah gitu dibilangnya kan keledai liar kan. Keledai liar. Nah kalau di sini apa nih? Karena ya, Kalau yang ini sama ini. Kalau yang ini punya Samaritan. ini Samaritan. Nah, yang ini apa? Wild man, manusia liar atau keledai liar. Sama yang ini. Jadi Ismail, anaknya daripada Abraham, digambarkan sebagai manusia liar. Manusia liar. Dia akan menjadi apa namanya? Berantem melulu gitu lah, tukang perang gitu. Kalau pendeta bilangnya gitu. Oh. Tapi yang Samaritan bilang apa? Dia orang yang subur, keturunannya banyak. Karena 12 raja di Arab Saudi itu adalah keturunan dari Ismail. Maka di sini fertile, subur. Bertolak belakang banget. Tidak kan? Beda banget. Nah, makanya ada pandangan semacam negatif dari kalangan Kristen kepada orang Islam karena apa? Dianggap keturunan Nabi Ismail. Ishak Ismail gitu. Ishak kan dianggapnya ke Kristen, Ismail Islam. Orang Islam dianggap suka perang karena ikut tingkah lakunya Ismail gitu. Karena di sini disebut Ismail tingkahnya seperti kuda liar. Kuda liar. Tangannya akan melawan orang akan melawan dia gitu. Tapi ini Taurat Samaritan beda. Iya. Beda banget. 6.000 perbedaannya. Berarti tuh buat orang Yahudi tuh bidat juga tuh. Gimana ya? Sesat juga. Ya karena mereka jumlahnya sangat sedikit. Yang orang-orang Samaritan ini sampai sekarang jumlahnya paling cuma 700 sampai 800 orang. Sampai sekarang masih ada. Di mana kok itu Di dia? Palestina. Masih ada di Palestina. Coba lu Google Samaritan gitu. Samaritan. Pernah dengar sih? Oh. Samaritan ini dipercaya berasal dari Samaritan adalah ya. Keturunan Yusuf. Nabi Yusuf. Orang Samaria sebagai kelompok etno-religius, orang Samaria yang baik. Bukan, kalau itu mah Samaria. Israelite, Samaritan atau orang Samaritan. Ini bisa nih Samaritan Pentaton. Loh, lihat. Kayak gitu tampangnya. Masih ada ya kalau sekarang? Masih ada 700 sampai 800 orang. Mereka menyebut kelompoknya adalah penjaga Taurat. Yang asli gitu ya? Dan yang mereka pegang cuma 5 kitab Musa. Kejadian Quran Imam Ahmad bilang ulangan. Gak ada yang nabi-nabi, gak ada yang ketuvim, gak ada. Yang dipegang cuma 5 itu aja. Sampai sekarang masih ada kok? Masih ada. Ya, ini kitabnya masih ada. Oh itu, ini mereka bacainnya bukan? Baca. Nih, perhatiin. Ini yang hurufnya tebal-tebal, ini yang beda. Kalau yang tidak ada tanda baca kayak gini, ini Samaritan. Kalau ada tanda baca Nikut ini punya Yudea. Itu kenapa nggak ada tanda bacanya? Masih zaman dulu. Zaman dulu memang belum ada tanda. Tanda baca itu dibuat setelah udah berapa abad setelah Masehi untuk memudahkan orang yang tidak bisa berbahasa Ibrani belajar bahasa Ibrani. Oh, itu ya. Seperti huruf Arab lah, huruf hijaya Arab. Awal di Quran pertama tersusun nggak ada tanda baca harokatnya. Baru setelah sekian ratus tahun baru ditambahin harokat supaya orang yang nggak bisa bahasa Arab bisa belajar. Jadi kalau ada tanda begini bacanya A, tanda baca begini bacanya U gitu lah. Ada yang begini nih tanda. Apa ini? Kosong, yang ini ada ini kosong. Yang punya Samaritan ada isinya, yang Yudea kosong. Buset, niat banget ya. Nah, 6.000 lu bayangin. Tuh ada yang kosong-kosong. Oh, niat banget dia Eko dia ya. Nah ini berarti kan ada tradisi tapi dilestarikan oleh kelompok yang berbeda.
ini kok kan apa kalau nggak salah tuh yang apa namanya tuh yang aku mau nanya juga nih yang waktu nubuat tentang Yesus tuh yang bawa bapak gereja tuh Origen, apa? Origen, Lucian. Lucian, Hesisius. Nah itu kan sempat nanya sama Pak Pendeta kan ya tentang, saya nanya, kalau Dondi bilangnya gini waktu itu. Nah kata Pak Pendeta hahaha gitu, ngetik hahaha. Terus dia nggak jawab apa-apa, cuman ngirim apa Wikipedia tentang apa ya kalau nggak salah itu Origen. Oh, Origen. Terus saya pencet, ini kok nggak, maksudnya nggak di highlight yang mana gitu. Cuman ya udah saya mager baca juga kok jadinya. Jadi dia nggak mau jelasin, dia cuma kasih link doang. Iya, saya makanya mau nanya tuh yang diubah tuh yang mana kok? Yang diubah. Udah tahu kan Septuaginta kan? Tahu dong. Terjemahan ini kan dari Ibrani. Lu buka Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 14. 7:14. Baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Perempuan muda ya. Perempuan muda. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya Kristen nih. Ini terjemahan bahasa Indonesianya LAI kan? LAI. Ini yang Kristen nih. Yesaya 7:14 coba baca. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Di situ apa? Virgin. Di sini apa? Perempuan muda. Virgin sama perempuan muda sama nggak? Beda. Kenapa yang di situ perempuan muda, yang di sini virgin? Mereka menerjemahkan dari dua manuskrip yang berbeda. Kalau yang ini kan lebih banyak beredar di seluruh dunia nih, yang KJV ini, ya kan? Kenapa dia menerjemahkan virgin? Karena dia ngambil dari Septuaginta. Ini Septuaginta, di sini ada tulisan apa nih? Ini ada tulisan begini ya. Ini bacanya Parthenos. Artinya ini virgin. Yang KJV nerjemahin dari sini. Virgin. Ya, virgin kan? Ya. Sebenarnya kata asli dalam bahasa Ibraninya itu adalah Ha'almah, yang perempuan muda itu. Ha'almah. Jadi yang Indonesia ini benar sebenarnya udah perempuan muda nih. Di sini disebutnya nih. Ini punya Yahudi nih. Apa nih? The young woman. Young woman bahasa Ibraninya Ha'almah. Almah itu wanita muda, Ha'almah sang wanita muda. Ya. Kenapa bisa jadi Parthenos atau virgin? Karena di Matius. Nah, kalau di sini Matiusnya sama, dia pakai anak darah nih. Matius 1 ayat 23. Ini coba sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Anak darah ya. Anak darah. Kalau di sini anak darah, sedangkan di Yesaya 7:14 yang di sini perempuan muda, kan nggak nyambung. Ya kan? Tapi kalau yang di sini yang KJV, yang di Yesayanya virgin, baik lagi. Di Matthew-nya virgin juga. Oh, virgin juga. Nah, ini baru nyambung. Gitu kan? Tapi yang punya Yahudi kan young woman, perempuan muda, bukan virgin. Iya. Ya kan? Sekarang gue buktiin bahwa kata ini adalah sudah dirubah. Karena kata kata perempuan muda dalam bahasa Ibraninya kan Ha'almah. Tapi kalau kata perawan untuk dari bahasa Ibrani itu bukan Ha'almah, tapi Betulah. Kalau Ha'almah bahasa Yunaninya yang benar itu harusnya Neanis. Kalau Parthenos ini sebenarnya bukan untuk Ha'almah tapi untuk Betulah. Ya. Kata Ha'almah itu sendiri di seluruh perjanjian lama semuanya diterjemahkan menjadi Neanis, kecuali di Yesaya 7:14 ini jadi Parthenos. Itu yang bapak-bapak gereja mengkritik terjemahan itu. Yang terakhir Hesisius yang dipakai. Yang terakhir. Kalau Origen dia bikin namanya hexapla, jadi dia beberapa kolom sampai 6 kolom gitu. 6 itu hexa bukan sih? Bener nggak? Kalau hexa itu 6 apa 8 sih? Gue ingetnya kok 6 ya? Hexa itu apaan? Hexa, nah, book by Origen tuh, namanya hexapla, 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu apa sih kok ini? Ini Septuagintanya karangannya Origen. Bukan, katanya kan diterjemahin katanya. Iya, jadi Origen menerjemahkan ulang Septuaginta yang sedang beredar menjadi versinya Origen disebutnya hexapla. Karena ada 6 kolom. Nah, nanti di abad berikutnya ada bapak gereja namanya Lucian juga begitu. Abad ke-3 kalau salah. Jadi dari antara mulai abad ke-2, 3, 4 yang terakhir di nama Hesisius.
Yang Lucian juga bikin menerjemahkan Septuaginta juga versinya Lucian. Hesisius juga menerjemahkan ulang Septuaginta versinya Hesisius. Oh. Nah, versinya Hesisius ini yang terakhir akhirnya dipakai oleh Jerome untuk diterjemahkan ke bahasa Latin, jadi Bible bahasa Latin namanya Vulgata. Vulgata tuh yang terjemahan Latin itu ya? Ya. Nah, barulah dijadikan perjanjian lamanya Kristen di akhir abad 4 di Konsili Kartago tahun 397.